di sebuah sudut pasar tradisional yang selalu ramai oleh teriakan pedagang dan hiruk-pikuk pembeli. Tampak seorang pemuda sederhana bernama Rian. Setiap pagi, ia mendorong gerobak sayur dari gang kecil menuju lapaknya di pasar. Usianya sekitar 25 tahun. Tubuhnya kurus, tapi wajahnya selalu cerah, menyapa pelanggan dengan senyum ramah. Hidup Rian tak pernah mudah. Ia anak yatim piatu yang tinggal di rumah kecil peninggalan orang tuanya untuk makan sehari-hari. Rian bergantung pada hasil jualan sayur. Tak banyak yang dia hasilkan, tapi cukup untuk menyambung hidup dan membayar listrik. Ia tak pernah mengeluh. Bahkan ketika hujan turun dan pelanggan sepi, Rian tetap setia menjaga lapaknya. Meski hidupnya pas-pasan, Rian terkenal jujur dan suka menolong. Beberapa pedagang tua di pasar sering ia bantu angkat barang tanpa diminta. Ada juga tukang becak yang sakit. Pernah ia bawakan makanan tanpa berharap imbalan. Kalau bukan kita yang saling bantu, siapa lagi? Begitu katanya. Setiap kali orang berterima kasih, di tengah kerasnya kehidupan pasar, Rian menjadi sosok yang berbeda. Ia tidak keras kepala, tidak mengeluh, dan tidak pernah menyimpan dendam meskipun sering diremehkan oleh pedagang lain yang lebih kaya tanpa ia sadari. Kebaikannya itu sedang membukakan jalan menuju sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah takdir yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu pasar lebih ramai dari biasanya. Udara panas, suara klakson becak bersahut-sahutan, dan orang-orang berlalu lalang berebut harga murah. Rian sedang menata sayur di lapaknya saat tiba-tiba terdengar teriakan seorang ibu. Ada yang pingsan, ada ibu-ibu jatuh. Orang-orang segera menoleh, tapi seperti biasa, kebanyakan hanya menonton tanpa bertindak. Beberapa menghindar, khawatir hanya akan merepotkan. Rian yang melihat kejadian itu, tanpa pikir panjang langsung berlari ke arah kerumunan. Di bawah panas matahari, tampak seorang wanita tua berpakaian rapi tergeletak di tanah. Napasnya tersengal, wajahnya pucat. Astagfirullah. Bu, ibu dengar saya? Tanya Rian sambil menepuk perlahan pipi wanita itu. Tanpa menunggu bantuan, Rian segera menyambar botol air mineral dari warung terdekat dan memercikannya ke wajah wanita itu. Ia meminta seorang pedagang nearby meminjamkan alas untuk kepala sang ibu. Setelah beberapa menit, wanita itu mulai membuka mata, lemah dan gemetar. Tenang Bu, ibu aman sekarang. Saya bawa ke klinik ya, kata Rian. Dengan susah payah, ia membantu wanita itu berdiri. Padahal tubuhnya sendiri sudah letih sejak pagi. Ia menghentikan becak dan mengantar wanita itu ke klinik kecil yang tak jauh dari pasar. Sepanjang perjalanan, ia terus memastikan wanita itu sadar dan tak pingsan lagi. Sesampainya di klinik, Rian menunggu dengan sabar di luar ruangan. Ia tak tahu siapa wanita itu, dari mana asalnya, atau kenapa dia bisa pingsan. Ia hanya tahu satu hal. Ia tak bisa tinggal diam saat melihat seseorang butuh pertolongan. Beberapa saat kemudian, dokter keluar dari ruangan dan berkata, "Terima kasih ya nak, kalau kamu nggak cepat bawa beliau ke sini, mungkin keadaannya bisa lebih parah." Rian hanya tersenyum dan mengangguk. Dalam hati, ia merasa lega. Ia tak butuh ucapan terima kasih. Melihat wanita itu mulai membaik saja sudah cukup. Tapi tanpa Rian sadari, sejak saat itu, hidupnya mulai berubah. Setelah memastikan wanita tua itu dirawat dengan baik di klinik, Rian bersiap pamit. Ia tak berniat menunggu lebih lama, apalagi menuntut sesuatu. Saat hendak pergi, seorang perawat memanggilnya. "Mas, pasien yang tadi ingin bicara sebentar." Rian pun masuk ke ruangan. Wanita tua itu sudah duduk di ranjang. Wajahnya masih pucat, tapi senyumnya hangat. Tatapannya tajam, namun penuh rasa syukur. "Nak, siapa namamu?" tanya sang ibu pelan. "Saya Rian Bu, cuma penjual sayur di pasar," jawabnya sambil tersenyum sopan. Wanita itu menatapnya dalam-dalam, seolah menilai sesuatu dalam diri Rian yang tak bisa dilihat orang lain. "Kenapa kamu bantu saya? Padahal saya orang asing. Kamu bahkan tak kenal saya." Rian mengangkat bahu pelan, lalu menjawab, "Saya cuma berpikir, kalau itu ibu saya yang pingsan,
saya juga ingin ada orang baik yang menolong. Wanita tua itu tampak terharu. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membuka dompetnya dan mengeluarkan sejumlah uang. Ini sebagai ucapan terima kasih. Namun Rian langsung menggeleng cepat. Maaf Bu, saya bantu Ibu bukan karena uang. Saya bantu karena itu memang yang seharusnya saya lakukan. Ia membungkuk hormat, lalu berpamitan. Tanpa meninggalkan nama lengkap, alamat, atau nomor telepon. Ia pergi begitu saja. Kembali ke lapaknya, yang mungkin sudah kehilangan banyak pembeli. Wanita tua itu menatap pintu yang kini kosong. Dalam hatinya, ia terdiam. Sangat jarang ia menemukan orang seperti Rian, seseorang yang menolong tanpa pamrih, jujur, dan rendah hati. Setelah keluar dari klinik, wanita itu langsung menelepon seseorang. Tolong cari tahu, siapa pemuda yang barusan keluar dari klinik ini. Aku ingin tahu lebih banyak tentang dia. Yang tak diketahui Rian, tindakannya hari itu bukan hanya menyelamatkan nyawa seorang wanita tua, tapi juga membuka pintu takdir baru yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Keesokan harinya, pasar kembali ramai seperti biasa. Rian kembali menjajakan sayurnya dengan semangat yang sama. Ia tak menyangka peristiwa kemarin akan berarti apa-apa. Bagi Rian, menolong orang sudah menjadi hal biasa, bukan sesuatu yang harus diingat-ingat. Namun, jauh dari hiruk-pikuk pasar, di sebuah rumah mewah berpagar tinggi, wanita tua yang ditolong Rian sedang duduk bersama asistennya. Di meja depan mereka, tergeletak selembar foto buram hasil jepretan CCTV pasar. Namanya Rian Bu, penjual sayur. Tinggal di gang sempit belakang pasar, lapor sang asisten. Wanita tua itu mengangguk pelan. Namanya adalah Bu Rahayu, pemilik salah satu jaringan supermarket besar di kota itu. Hartanya melimpah, namun hidupnya sunyi sejak suaminya meninggal. Ia hanya tinggal bersama putrinya satu-satunya, Nadia, seorang wanita muda yang cantik, berpendidikan, dan cerdas. Orang-orang seperti dia langka sekarang, gumam Bu Rahayu sambil menatap foto Rian. Di lain sisi, Rian menjalani harinya seperti biasa. Hingga suatu siang, seorang wanita berpenampilan rapi mendatanginya ke lapak. Maaf, ini lapak Mas Rian? Iya Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Saya dari perwakilan Bu Rahayu, ibu yang Mas tolong kemarin. Beliau ingin bertemu langsung dan mengundang Mas makan siang di rumahnya. Rian terdiam. Ia tak pernah membayangkan akan diundang ke rumah orang kaya. Ia bahkan tak tahu bagaimana harus bersikap, tapi akhirnya ia setuju. Dengan sedikit ragu, hari itu juga, Rian diantar ke rumah Bu Rahayu. Ia berdiri canggung di depan gerbang besar, mengenakan pakaian terbaiknya, kemeja lusuh yang disetrika rapi. Saat pintu terbuka, Bu Rahayu menyambutnya dengan hangat. Selamat datang Rian. Aku sudah lama tak melihat pemuda sebaik kamu. Mereka berbincang panjang di ruang tamu. Rian menjawab semua pertanyaan dengan jujur dan sopan. Ia bercerita tentang kehidupannya, tentang kedua orang tuanya yang sudah tiada, dan tentang mimpinya yang sederhana, hidup cukup, dan bisa membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Tanpa ia sadari, dari lantai atas, Nadia mengintip pertemuan itu, diam-diam, dan sejak saat itulah, takdir yang awalnya biasa, perlahan berubah menjadi luar biasa. Beberapa hari setelah pertemuan hangat itu, Rian kembali diundang ke rumah Bu Rahayu. Namun, kali ini berbeda. Ketika ia tiba, seorang wanita muda membukakan pintu. Wajahnya lembut, anggun, dan penuh wibawa. Ia mengenakan blaus sederhana, tapi elegan. Rambutnya terikat rapi. Halo, kamu pasti Rian, ya? Aku, Nadia, anak dari Ibu Rahayu. Rian sedikit gugup. Ia tak menyangka akan bertemu langsung dengan putri sang ibu. Ia menunduk sopan. Iya Mbak, maaf, saya nggak nyangka bakal ketemu Mbak Nadia langsung. Nadia hanya tersenyum. Tatapannya tajam, tapi tidak menghakimi. Ia mengajak Rian masuk ke taman belakang, tempat ibunya sering bersantai. Di sana, mereka duduk berdua, sambil menikmati teh hangat dan makanan ringan. Obrolan pun dimulai. Awalnya, canggung. Rian yang terbiasa bergaul dengan pedagang pasar, merasa asing di dunia, penuh etika dan bahasa halus. Tapi Nadia tidak mempermalukannya.
Ia justru membuka obrolan dengan ringan, membahas pasar, kehidupan sederhana, bahkan cerita-cerita lucu masa kecilnya. Ibu banyak cerita soal kamu, Rian. Katanya kamu nggak mau terima uang saat menolong. Itu sangat langka di zaman sekarang, ujar Nadia sambil menatapnya serius. Saya cuma berpikir, kalau saya di posisi beliau, saya juga ingin ditolong tanpa pamrih, jawab Rian jujur. Sejak pertemuan itu, hubungan mereka semakin dekat. Nadia mulai sering datang ke pasar, pura-pura membeli sayur hanya untuk melihat Rian. Rian pun pelan-pelan merasa nyaman berbicara dengan wanita yang sebelumnya. Ia pikir terlalu jauh untuk dijangkau. Sementara itu, para tetangga di pasar mulai bertanya-tanya, itu siapa cewek cantik yang sering ke lapak Rian? Mereka mulai membicarakan hal-hal aneh. Tapi Rian tak peduli. Nadia pun diam-diam terkesan dengan kesederhanaan dan ketulusan hati. Rian, meski miskin, pria itu tidak pernah merendahkan diri. Meski hidup keras, ia tak pernah kehilangan sopan santun. Hingga akhirnya, di suatu sore yang tenang, Nadia memberanikan diri bertanya, Rian, kalau kamu punya pilihan, kamu mau tetap hidup seperti sekarang, atau kamu mau hidup bersama seseorang yang bisa merubah jalan hidupmu? Rian terdiam. Ia bingung menjawab, tapi tatapan mata Nadia tak bisa ia abaikan. Dan dari tatapan itulah, benih cinta yang tak disengaja mulai tumbuh di antara dua dunia yang sangat berbeda. Sejak pertemuan-pertemuan hangat itu, hubungan Rian dan Nadia makin akrab. Meski berasal dari dunia yang jauh berbeda, mereka seperti saling melengkapi. Nadia membawa kelembutan dan wawasan, sementara Rian membawa kejujuran dan kesederhanaan yang membuat hati Nadia tenang. Namun, tentu saja, tidak semua orang senang. Beberapa kerabat Bu Rahayu mulai bergosip. Masa anak orang kaya mau sama penjual sayur? Apa nggak malu keluarga besar kalau tahu? Bahkan mantan tunangan Nadia, seorang pria tajir anak pejabat, datang dengan amarah. Kamu milih dia, seorang penjual sayur kampung? Tapi Nadia tak goyah. Ia sudah melihat lebih dari sekadar status. Ia melihat hati Rian yang bersih dan tulus. Tak seperti pria-pria mapan yang hanya sibuk menjaga gengsi. Suatu malam, Bu Rahayu memanggil Rian secara pribadi. Ia menatap Rian dengan pandangan serius, tapi lembut. Rian, kamu tahu, Nadia anak satu-satunya. Aku tak akan menyerahkannya pada orang sembarangan. Tapi kamu sudah membuktikan nilaimu bukan dengan harta, tapi dengan hati. Rian tertunduk haru. Tak pernah ia bayangkan akan dipercaya oleh orang seperti Bu Rahayu. Bahkan, ia sendiri sempat ragu, apakah ia pantas berdiri di sisi Nadia? Tapi hari itu, Bu Rahayu mengambil keputusan besar. Di hadapan keluarga dan rekan bisnisnya, ia mengumumkan, anakku, Nadia, akan menikah dengan Rian. Pemuda yang mungkin tak punya banyak harta, tapi memiliki kekayaan yang tak bisa dibeli, yaitu ketulusan. Acara pernikahan mereka sederhana, namun hangat. Sebagian tamu datang dengan ragu, tapi pulang dengan haru. Banyak yang menangis saat mendengar kisah Rian, pemuda pasar yang menolong tanpa pamrih, yang akhirnya dipersatukan dengan wanita dari dunia berbeda karena kebaikan hatinya. Setelah menikah, Rian tak berubah. Ia tetap rendah hati, meski kini tinggal di rumah besar. Ia bahkan membuka toko sayur modern untuk para pedagang pasar agar bisa hidup lebih sejahtera. Ia tak pernah lupa dari mana ia berasal. Dan di sisi Rian, Nadia berdiri sebagai istri yang bangga, karena ia tahu ia tidak hanya memilih seorang suami, tapi seorang pria yang jujur, tulus, dan pantas dicintai dengan sepenuh hati. Setelah pernikahan yang menghangatkan hati banyak orang, Rian dan Nadia menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Meski tinggal di rumah mewah, Rian tetap membumi. Ia menolak hidup berfoya-foya dan memilih menata hidup dengan sederhana namun bermakna. Bu Rahayu melihat perubahan besar dalam keluarganya. Rumah yang dulu sunyi, kini dipenuhi tawa. Nadia terlihat lebih hidup, lebih bahagia. Dan ia tahu semua itu karena satu hal, Rian. Namun, bukan berarti hidup mereka tanpa ujian. Beberapa pihak di perusahaan Bu Rahayu menolak kehadiran Rian. Mereka memandangnya sebelah mata, menganggapnya tak pantas
ikut dalam urusan bisnis besar. Bahkan ada yang berusaha menjatuhkan nama Ryan di belakang. Tapi Ryan tidak gentar. Ia tidak ingin duduk diam dan menikmati kekayaan mertuanya. Diam-diam ia belajar tentang manajemen bisnis, bertanya pada staf lama, bahkan membaca buku-buku setiap malam. Ia ingin membuktikan bahwa ia memang layak. Nadia mendukung penuh perjuangan suaminya. Ia selalu ada di samping Ryan, menyemangati saat gagal, dan bangga saat Ryan perlahan mulai dipercaya ikut mengambil keputusan dalam bisnis keluarga. Puncaknya terjadi saat salah satu cabang supermarket mengalami kerugian besar. Banyak yang panik, bahkan menyalahkan Bu Rahayu. Namun Ryan muncul dengan gagasan sederhana, bekerja sama dengan para petani dan pedagang lokal, termasuk reken-reken lamanya di pasar. Kenapa kita harus beli dari luar kota kalau kita bisa bantu orang-orang kecil di sekitar kita? Mereka butuh kita. Dan kita juga bisa tumbuh bersama mereka, kata Ryan di hadapan dewan direksi. Awalnya semua meragukan, tapi setelah dijalankan, hasilnya luar biasa. Biaya operasional menurun, kualitas produk meningkat, dan kepercayaan pelanggan kembali. Saat itu semua mulai menyadari, pemuda pasar yang dulu mereka remehkan, ternyata punya hati dan otak yang jauh lebih berharga dari gelar dan status. Dan di tengah kesuksesan itu, Ryan tetap setia pulang ke pasar seminggu sekali. Bukan untuk berjualan, tapi untuk menyapa kawan-kawan lamanya. Ia membagikan ilmu bisnis sederhana, membantu mereka naik kelas, dan membuktikan bahwa kebaikan yang kecil bisa membawa perubahan yang besar. Dari seorang pemuda miskin, ia kini jadi simbol ketulusan dan keberhasilan.